Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Iman selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Bisnis Dagang dan teman-teman semuanya. Sebelumnya pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil project based learning kami yang dimana dalam proyek ini kami menganalisis transaksi dan menyusun laporan keuangan dari salah satu UMKM yaitu Zizi Fashion yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur dan bergerak di bidang penjualan pakaian wanita. Perkenalkan, nama saya Naira Bilkis. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nela Aziza Putri. Perkenalkan, nama saya Eliana Fiera Mora. Saya Alika Natari Hidayat. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Selanjutnya yaitu latar belakang yang dimana UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di sektor fashion yang terus berkembang. Namun masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Tanpa pencatatan yang baik, pelaku usaha kesulitan mengetahui kondisi keuangan usaha, membuat keputusan bisnis, serta memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan keuangan yang akurat sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja usaha, merancang strategi bisnis, menarik investor dan mitra, serta memenuhi kewajiban hukum dan pajak. Sebagai salah satu pelaku UMKM di bidang fashion, Zizi Fashion juga membutuhkan laporan keuangan yang tertib dan sesuai standar untuk dapat bersaing dan berkembang lebih jauh. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam proyek ini kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu bagaimana profil umum UMKM Zizi Fashion. Kedua, bagaimana klasifikasi akun keuangan sesuai prinsip akuntansi. Yang ketiga yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan data transaksi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui profil umum Zizi Fashion, mengidentifikasi klasifikasi akun keuangan sesuai prinsip akuntansi, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan data dan klasifikasi akun yang telah ditentukan. Latar belakang badan usaha. Zizi Fashion adalah UMKM yang berdiri sejak tahun 2006 di Jatinegara, Jakarta Timur, yang dimana usaha ini menjual pakaian wanita melalui toko fisik dan belum menggunakan platform online. Usaha ini dikenal dengan loyalitas pelanggan serta keunggulan dalam pendekatan personal oleh pemiliknya yaitu Ibu Lina. Namun pengelolaan keuangan belum dilakukan secara sistematis sehingga diperlukan penyusunan laporan keuangan sederhana untuk membantu pemantauan kondisi usaha. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi yang dimana struktur organisasi Zizi Fashion sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu Ibu Lina sebagai pemilik yang dimana bertanggung jawab atas semua operasional dan keputusan strategis. Yang kedua yaitu Ibu Siti sebagai pegawai yang dimana melayani pelanggan, menjaga kebersihan, mencatat stok, dan menyusun laporan penjualan harian. Selanjutnya yaitu ada jenis usaha yang dimana Zizi Fashion adalah usaha dagang yang bergerak di bidang fashion, khususnya menjual pakaian wanita seperti baju dan celana. Selanjutnya yaitu pengembangan usaha. Meski belum merambah penjualan online, Zizi Fashion memiliki potensi untuk berkembang. Beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain yaitu yang pertama, menambah variasi produk, kedua, memperbarui tampilan toko, dan yang ketiga yaitu serta meningkatkan penataan dan pelayanan pelanggan. Dengan langkah-langkah ini, Zizi Fashion diharapkan dapat terus tumbuh meskipun masih mengandalkan penjualan langsung. Baik, selanjutnya yaitu pengklasifikasian akun-akun keuangan yang merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan UMKM karena membantu agar setiap transaksi dicatat dengan rapi dan sesuai prinsip akuntansi. Melalui klasifikasi ini, kita dapat lihat dari tabel di bawah ini terdapat aset lancar, aset tetap, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya yaitu tabel yang menjelaskan fungsi dari tiap akun yang dimana misalnya kas dan kas kecil untuk uang tunai, persediaan untuk stok barang, dan akun-akun beban untuk mencatat pengeluaran seperti listrik, gaji, dan atau pemeliharaan. Baik, berikut ini adalah saldo awal perusahaan Zizi Fashion pada tanggal 30 Desember 2024. Kita bisa lihat bahwa total aset perusahaan adalah sebesar 41.495.000 yang terdiri dari kas sebesar 10 juta, kas kecil 150.000, persediaan barang dagang 30 juta lebih, dan beberapa aset lain seperti perlengkapan dan peralatan. Sementara itu, di sisi kredit terdapat modal pemilik sebesar 41.345.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 150.000, dan total debit dan kredit seimbang yaitu 41.495.000 yang menunjukkan neraca saldo sudah sesuai.
Selanjutnya yaitu kita dapat lihat dalam rincian saldo awal inventory ZZ Fashion yang berjumlah total 301 unit dengan nilai total sebesar 30.045.000 dengan beberapa item unit antara lain celana panjang sebanyak 83 unit dengan nilai 8.300.000, setelan sebanyak 39 unit senilai 3.315.000 dan baju rajut sebanyak 27 unit senilai 3.105.000, dan yang dimana data ini menjadi penting sebagai dasar perhitungan HPP dan pengelolaan stok barang dagangan di tahun berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan salah satu jenis jurnal dalam akuntansi yang dirancang untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang sifatnya rutin dan sering terjadi dalam perusahaan dagang. Nah, di ZZ Fashion ini memang terdapat transaksi yang terjadi rutin setiap hari, yaitu transaksi penjualan tunai dan juga pembelian tunai. Karena itu, kami mencatat laporan keuangan dan pembukuan ini ke dalam jurnal khusus karena agar mempermudah dan mempercepat proses pencatatannya. Jurnal khusus itu terdiri dari beberapa jurnal. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas perusahaan. Jurnal penerimaan kas ini terdiri dari transaksi penjualan tunai, terus ada pelunasan piutang dan juga transaksi penerimaan penghasilan lain. Nah, tetapi di ZZ Fashion ini penerimaan kasnya hanya terdiri dari penjualan tunai karena mereka tidak ada sistem pembayaran secara kredit, jadi tidak ada akun piutang dan juga mereka tidak mempunyai penghasilan lain. Transaksi penerimaan kas atau penjualan tunai di ZZ Fashion ini setiap harinya banyak dan juga mereka mencatat setiap hari, dan bisa dilihat ini transaksinya banyak sekali. Selama 3 bulan sudah kami catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, di sini jurnal penerimaan kas itu terdiri dari debit dan kredit. Debitnya itu ada akun kas pastinya. Nah, di sini akun kasnya itu sebesar 134.315.000 dan juga ada akun harga pokok penjualan yaitu sebesar 108.685.000. Lalu di kreditnya terdapat akun penjualan sebesar 134.305.000 dan juga terdapat akun persediaan barang dagang sebesar 108.685.000 dengan total balance sebesar 243 juta. Ini bisa kalian lihat di rekapitulasinya. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan keluarnya kas perusahaan. Nah, di ZZ Fashion ini, jurnal pengeluaran kas itu terdiri dari transaksi pembelian tunai dan juga transaksi pembayaran beban operasional seperti listrik dan gaji. Jurnal pengeluaran kas itu di sisi debit terdapat ada akun persediaan barang dagang dan juga ada akun beban-beban seperti beban listrik, beban gaji, dan beban pemeliharaan. Lalu di kreditnya itu ada akun kas yang pasti. Untuk balance-nya itu sebesar 144.071.000. Nah, di sini juga terlihat bahwa ZZ Fashion itu banyak juga transaksi pengeluaran kasnya. Oke, selanjutnya adalah jurnal kas kecil. Jurnal kas kecil berfungsi untuk mencatat transaksi yang menggunakan dana kas kecil atau petty cash. Dana ini biasanya disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil dan tidak efisien jika harus melalui prosedur pengeluaran kas utama. Contoh transaksinya itu adalah seperti pembelian alat tulis kantor ataupun biaya transportasi yang ringan. Pengelolaan jurnal ini penting agar penggunaan kas kecil tetap tercatat dengan jelas. Di jurnal kas kecil ini, di akun debitnya terdiri dari akun perlengkapan dan juga ada akun kas. Karena pada 3 bulan pencatatan transaksi di ZZ Fashion ini, kas kecilnya itu hanya ada transaksi pembelian perlengkapan, yaitu sebesar 45.000. Selanjutnya ada kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi keluar dan masuknya barang dagangan atau barang persediaan dalam perusahaan. Dalam kartu ini dicatat setiap transaksi pembelian, penjualan, dan sisa stok barang secara berkala. Fungsi utamanya adalah untuk membantu perusahaan dalam memantau jumlah stok yang tersedia dan memastikan pengendalian barang berjalan dengan baik. Nah, dengan ini juga kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa ZZ Fashion itu membeli barang ketika stok barangnya itu tinggal sedikit, jadi mereka juga mempunyai catatan stok persediaan sendiri. Jadi itu bisa memantau kapan sih kita harus membeli barang dagangan dan kapan kita juga jangan beli barang dagangan gitu. Dalam kartu persediaan terdiri dari beberapa baris.
Yang pertama itu ada nomor, lalu ada tanggal, keterangan, lalu ada pembelian, terus di situ juga ada unit, harga dan jumlah, lalu ada penjualan, unit, harga dan jumlah, dan ada saldo. Sistem pencatatan yang digunakan itu bersifat perpetual, yang dimana setiap transaksi berlangsung itu langsung dicatat dan diperbarui posisi persediaannya secara real time. Jadi kita bisa mengetahui nih berapa jumlah persediaan setiap harinya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang pada kasus ZZ Fashion. Tahap selanjutnya atau siklus selanjutnya adalah buku besar, dan seperti yang kita tahu, buku besar ini adalah tahap selanjutnya dari tahap transaksi pencatatan di jurnal khusus yang bisa disebut dengan posting buku besar. Angka-angka yang didapat dari buku besar ini didapat dari rekapitulasi masing-masing jurnal di jurnal khusus seperti penerimaan kas, pengeluaran kas kecil, dan juga lain-lain. Buku besar ini dibagi setiap akunnya, mulai dari kas sampai juga beban lain-lain. Tahap selanjutnya adalah neraca saldo setelah buku besar, dan nominal-nominal ini didapat dari saldo akhir debit maupun kredit dari masing-masing akun di buku besar. Dan balance dari neraca saldo setelah buku besar ini sejumlah Rp175.810.000. Tahap selanjutnya adalah ayat jurnal penyesuaian. Di studi kasus ZZ Fashion ada 3 hal yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah mengenai harga pokok penjualan atau persediaan barang dagang, karena di sepanjang bulan Januari sampai Maret, toko ZZ Fashion itu memberi beberapa barang dagangan ke toko Naira, yaitu toko lain Bulina, tetapi pemberian ini belum dicatat harganya, dan transaksi ini akan dicatat sebagai penjualan tetapi menggunakan harga pokok penjualan ataupun seharga modal. Selanjutnya ada beban perlengkapan. Jadi di sini disesuaikan seberapa banyak atau seberapa nominalnya perlengkapan yang telah dipakai selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebesar Rp350.000. Yang ketiga atau yang terakhir yang dapat disesuaikan yaitu mengenai penyusutan, karena di sini ada peralatan yang digunakan oleh ZZ Fashion seharga perolehan Rp300.000 dengan umur ekonomis 2 tahun, dan pembelian dilakukan pada bulan Januari 2025, sehingga setelah dilakukan penghitungan, penyusutan per tahunnya yang didapat adalah Rp150.000 dengan menggunakan metode garis lurus, dan akumulasi penyusutan 3 bulannya adalah sebesar Rp37.500. Tahap selanjutnya adalah yaitu worksheet ataupun neraca lajur. Di sini ada 5 hal atau 5 kolom yang ada di worksheet. Yang pertama ada neraca saldo, yang kedua ada AJP ataupun ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, rugi laba, dan juga neraca. Neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian seperti yang kita buat tadi, tinggal dipindahkan saja akun dan nominalnya. Dan rugi laba ini kita pisahkan, yaitu isinya hanya akun nomor 5 dan nomor 6 atau akun penjualan dan juga beban. Nah, selisih dari rugi laba ini antara debit dan kredit menghasilkan rugi atau laba bersih yang didapat oleh UMKM ZZ Fashion. Dan juga untuk kolom neraca hanya dimasukkan untuk akun 1 sampai dengan 3 ataupun dan nominal akhir dari selisih rugi dan laba sebesar Rp16.336.000 dipindahkan ke dalam kredit, ke dalam kolom kredit neraca yang menghasilkan balance ataupun saldo akhir neraca sebesar Rp57.869.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari ZZ Fashion periode 31 Maret 2025. Di sini memiliki laba kotor yaitu Rp25.630.000 yang dikurangi dengan total beban operasional yaitu Rp9.993.500, menghasilkan laba operasional yaitu Rp16.336.500. Tidak ada pendapatan lain-lain dan juga tidak ada pengeluaran lain-lain, menghasilkan laba bersih sebelum pajak yaitu Rp16.336.500 dan laba bersih setelah pajaknya juga Rp16.336.500 karena belum membayar pajak. Setelah mengetahui laporan laba rugi dari ZZ Fashion, di sini ada laporan perubahan ekuitas ZZ Fashion periode 31 Maret 2025. Pada 1 Januari 2025 modal Lina sebesar Rp41.345.000
lalu ditambahkan dengan laba rugi setelah pajak yaitu Rp16.336.500. Tidak ada prive, maka penambahan ekuitasnya adalah Rp16.336.500 hanya dari laba bersih setelah pajak. Maka modal Lina pada 31 Maret 2025 adalah Rp57.681.500. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan, menunjukkan total aset Rp57.681.500. Aset lancar terdiri dari kas yang sebesar Rp5.089.000, kas kecil Rp105.000, persediaan barang Rp51.455.000, perlengkapan sebesar Rp920.000, sehingga total aset mencapai Rp57.569.000. Aset tetap berupa peralatan senilai 300 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp187.500, menghasilkan nilai buku aset tetap sebesar Rp112.500. Di sisi pasifa, seluruh sumber pendanaan berasal dari ekuitas pemilik, yaitu modal Ibu Lina sebesar Rp57.681.500. Dengan demikian, total aktiva dan pasifa berada dalam posisi yang seimbang. Lalu ada jurnal penutup Zizi Fashion periode 31 Maret 2025. Yang pertama ada penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp139.160.000. Lalu ada ikhtisar laba rugi terhadap atau pada harga pokok penjualan, beban listrik, beban gaji, beban pemeliharaan, beban perlengkapan, dan beban penyusutan sebesar Rp122.823.500. Lalu yang terakhir ada ikhtisar laba rugi terhadap laba ditahan sebesar Rp16.336.500. Baik, kesimpulannya adalah Zizi Fashion merupakan usaha pada bidang menjual pakaian wanita yang berdiri sejak 2006 dan tidak mengadopsi penjualan online, namun memiliki keuangan yang cukup sehat. Diperlihatkan dari total aset sebesar Rp57.681.500 tanpa memiliki utang dan juga piutang. Nah, penyusunan laporan keuangan ini membantu kondisi usaha lebih akurat dan juga efektif, menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik ke depannya. Untuk saran kepada Zizi Fashion, nah, ada rutin menulis kartu persediaan, lebih rapi dalam mencatat pengeluaran, mulai merintis penjualan online, dan juga menggunakan Excel dalam pencatatan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.